Selama masa pandemi ini, orang-orang hidup penuh dengan kekhawatiran, timbul rasa tidak aman dalam hati kita masing-masing. Kita saling mencurigai. Melihat orang batuk-batuk berdiri di depan kita mulai menjauh. Orang bersin-bersin, kita juga mulai menjauh. Kalau ada orang pilek-pilek juga dekat kita menghindar terus. Jangan-jangan COVID nih nanti tertular. Karena rasa saling mencurigai itulah timbul rasa tidak aman dan mengakibatkan kita mulai sering berpikiran negatif. Kadang-kadang karena seringnya timbulan pikir negatif kita, menyebabkan kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu pedulikan kita, melindungi kita, menyayangi kita, memaafkan kita atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan terlebih lagi selalu mencukupi segala keperluan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Seperti yang tertulis pada Matius 6 ayatnya yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Dan ayat selanjutnya di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Pada ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa Bapa yang di surga tahu apa yang kita perlukan. Apa yang menjadi rasa khawatir dalam kehidupan kita ini, mari kita bawa ke hadapan Bapa. Seperti yang tertulis pada Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada ayat ini jelas tertulis, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Tuhan Yesus tidak ingin kita merasa khawatir, tetapi Tuhan Yesus ingin kita menyatakan segala kekhawatiran kita, segala keinginan kita kepada Allah Bapa dalam doa dan permohonan dengan disertai ucapan syukur. Saat kita berdoa kepada Tuhan adalah saat-saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa menyatakan segala keinginan kita bisa curhat segala persoalan yang ada di hati kita, juga harapan-harapan dan permohonan-permohonan kita. Tentu saja segala doa-doa kita, permohonan kita, selalu kita minta yang baik-baik bagi diri kita. Semoga apa yang baik juga terjadi pada diri kita. Tetapi, masih bisakah kita bersyukur apabila yang terjadi malahan sebaliknya di luar keinginan kita? Harapan-harapan kita, permohonan kita, semua tidak terkabul. Kayaknya sulit ya, di saat kita mengalami hal-hal yang buruk dan yang tidak kita inginkan, kita harus tetap bersyukur. Apalagi di masa pandemi ini, di mana semua menjadi serba sulit, menjadi serba sedikit. Penghasilan kita juga berkurang. Padahal harga kebutuhan pokok semakin naik dan semakin bertambah juga kebutuhan kita. Kita harus pintar-pintar mengatur pengeluaran kita. Kita harus lebih giat dan rajin lagi mencari penghasilan tambahan. Semua itu dilakukan hanya untuk memenuhi keuangan kita. Seperti yang saya alami. Tadinya sebelum pandemi ini, banyak sekolah-sekolah yang berlangganan kue kepada saya. Kue-kue itu juga ada yang berbentuk seperti donat, juga ada makanan-makanan seperti nasi goreng, nasi uduk, mie goreng, nasi kuning. Tetapi karena pada masa pandemi ini dan sekolah-sekolah tutup, tentu saja saya kehilangan semua order-order itu. Yang pasti penghasilan saya berkurang dan saya menjadi
berkhawatir sekali. Timbul dalam pemikiran saya, dalam hati saya, bagaimana saya dapat mencukupi semua kebutuhan keuangan saya untuk membayar listrik, membantu, internet, dan lain-lain. Gimana nih ya? Akhirnya saya juga berpikir, mau minta ke anak-anak nggak mungkin. Anak-anak juga lagi pada susah. Mereka kerjanya nggak full, gaji mereka juga dipotong. Rasa khawatir itu sering sekali hadir dalam pikiran saya, dalam hati saya. Dan karena takut tidak tercukupi itulah, makalah sering timbul rasa serakah dalam hati saya. Contohnya begini, suatu hari ada langganan saya yang biasa mengambil kue saya untuk dijual kembali, libur beberapa hari, dan langsung saja terpikir dalam pikiran saya, "Ya, kenapa harus libur? Penghasilan saya berkurang nih." Saya ada rasa sesal gitu, bagaimana nih ya untuk menutupinya? Apa saya harus bikin kue-kue lain untuk menggantikannya? Seperti kue bolu-bolu gitu, tapi kalau saya bikin bolu-bolu keadaan lagi sepi, jarang orang yang datang ke rumah untuk beli gitu. Jadi saya nggak bikin dah daripada nanti saya rugi, dan saya bawa rasa khawatir saya itu dalam tidur saya, dan keesokan paginya saya mulai lagi bekerja membuat kue, dan tanpa diduga-duga tiba-tiba saja ada pesanan kue mendadak. Aduh, hati saya gembira sekali waktu itu saat menerima pesanan mendadak. Cukup banyak, jumlahnya itu menyamai jumlah yang harusnya saya terima pada hari itu, dari langganan saya yang menyatakan dirinya libur. Seringkali hari ini terjadi, seperti hal ini saya alami beberapa kali, dan ternyata apa yang saya khawatirkan tidak terbukti. Tuhan menyatakan kebesaran dan mematahkan segala kekhawatiran saya, seperti yang tertulis pada Injil Matius 6 ayat yang ke-34, sebab itu, jangan engkau khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini menjadi ayat pegangan saya sampai saat ini. Apabila saya mulai merasa khawatir, memikirkan besok bagaimana nih, pendapatan saya kalau sedikit tidak mencukupi, saya selalu ingat kembali ayat ini. Janganlah khawatir akan hari esok, karena kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Jadi teman-teman, marilah mulai saat ini kita buang rasa kekhawatiran kita seperti yang saya alami, dan mulai menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah Bapa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah selalu. Apa yang kita alami, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, sehingga rasa tidak aman, rasa khawatir, kita harus tetap bisa bersyukur atas segala yang terjadi pada kita. Kita harus bisa mengubah rasa khawatir kita menjadi rasa bersyukur. Karena dengan bersyukur kita baru bisa akan merasakan bahagia. Dan kita bisa merasakan bahwa ada satu pribadi yang selalu tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.